jujur dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip yang dibangun dalam demokrasi. Ketika bicara masalah demokrasi dalam prinsip-prinsip itu, maka kita akan banyak menyaksikan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini juga masuk dalam Sandasan Tadabbur ya, Tadabbur Pasaan. Perhelatan Pilkades serentak yang selesai kemarin, alhamdulillah itu terlaksana dengan lancar tanpa ada kejadian yang sangat menyundol, meskipun ada riak-riak kecil gitu ya di beberapa tempat, tapi secara umum pelaksanaan pilkada serentak kemarin bisa berjalan lancar dan sudah banyak hasil yang sudah dihasilkan ya dari masing-masing desa yang melaksanakan pilkada serentak. Pemirsa Sandasan, banyak catatan-catatan pilkades serentak ini, perhelatan demokrasi di Kabupaten Bangkalan sebetulnya yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, dan juga harus kita sadari. Bahkan kita harus rasani gitu ya. Agar hal-hal yang sebetulnya menjadi sesuatu yang tidak pantas harus tetap utuh menjadi sebuah ketidakpantasan, tidak dipantaskan. Agar sesuatu yang tidak patut, agar tetap utuh terkonstruksi menjadi sesuatu yang tidak patut gitu ya. Karena seringkali dan juga terkadang sesuatu yang tidak pantas pada akhirnya bisa dipantaskan, sesuatu yang tidak patut pada akhirnya dipatutkan karena dibiarkan dan tidak dirasani, tidak dibahas dan tidak dipersoalkan gitu ya. Bahkan dibenarkan, dibela dan bahkan diperjuangkan sesuatu yang tidak pantas itu. Pemirsa Sandasan, dari berbagai perjalanan tahapan pilkada sebelumnya, kontroversi tentang masalah penentuan waktu gitu ya, yang kebetulan ditaruh di bulan puasa. Memang bulan puasa ini tidak ada sejarahnya pilkades itu, apalagi serentak itu dilaksanakan di bulan puasa sebelum-sebelumnya. Tapi tahun 2021 ini justru menjadi tonggak sejarah baru. Di Bangkalan khususnya ada pilkades dilaksanakan di bulan puasa. Sama halnya dengan pernikahan gitu ya. Persepsi pernikahan itu kita tidak pernah mendengar ada undangan pernikahan di bulan puasa. Sama dengan pilkades sebetulnya. Tapi hari ini tahun 2021 di Bangkalan, pilkades serentak dilaksanakan di bulan puasa, meskipun itu sebelumnya sudah banyak kontroversi, banyak yang menolak, di kalangan kiai juga ada yang menolak, dan dengan berbagai pertimbangan Pak Bupati Bangkalan tetap bersikukuh pelaksanaan pilkades serentak harus dilaksanakan di bulan puasa. Dan kemarin pilkades serentak sudah dilaksanakan dan alhamdulillah sudah selesai. Pemirsa Sandasan, selesainya pilkades serentak tidak otomatis persoalan-persoalan kepilkadesan, persoalan-persoalan demokrasi dan persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan elektoral di Kabupaten Bangkalan ini selesai. Karena pada prinsipnya bahwa pelaksanaan pilkades serentak ini adalah pelaksanaan demokrasi. Dan demokrasi yang sesungguhnya adalah memberikan ruang dan peluang yang sama kepada semua pihak. Fair play dan adil, jujur dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip yang dibangun dalam demokrasi. Ketika bicara masalah demokrasi dalam prinsip-prinsip itu, maka kita akan banyak menyaksikan, banyak mendengar cerita dari cerita ke cerita, banyak mendengarkan sandasan dari warung ke warung bahwa di situ menghabiskan sekian banyak duit, seberapa miliar, ini ratusan juta, ini per orang 2 juta, per ini ada yang sekian semacamnya. Sering kita mendengar sandasan begitu dari mulut ke mulut, dari status ke status di medsos dan lain sebagainya. Itu semua sebetulnya adalah sebuah fenomena menjadi catatan tersendiri bagi sebuah perhelatan elektoral
khususnya di Kabupaten Bangkalan dan di Indonesia lah sebetulnya, karena kemarin saya sudah pernah usik itu bahwa perhelatan elektoral itu tidak bisa lepas dari urusan modal dan cenderung mengabaikan sendi-sendi moral gitu ya. Ini catatan tersendiri bagi Pilkades. Satu itu, yang kedua adalah ada kecenderungan intervensi kuat dari penguasa gitu ya terhadap penentuan dan juga tahapan-tahapan Pilkades gitu ya. Meskipun itu mungkin secara hukum masih mempunyai alasan tersendiri gitu ya, dengan konstruksi pemahaman hukum yang ada di pemerintah kabupaten daerah, di pemerintahan daerah dan lain-lain, meskipun itu banyak yang menganggap adalah sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Tapi kecenderungan pengertian dan kecenderungan ada intervensi dan ada sebuah permainan di situ dalam menentukan kebijakan calon dan lain sebagainya itu masih kental dan sulit untuk dihapus dan sulit untuk diyakinkan kepada publik bahwa itu adalah steril dari intervensi, steril dari kerja-kerja fair play dan lain-lain. Pemirsa, sandasan TFPKD, Pak Bupati, P2KD, para calon dan lain sebagainya sudah bekerja maksimal gitu ya, meskipun banyak catatan-catatan yang harus kita dibenahi untuk selanjutnya. Mengutip dari pendapatnya Pak Dr. Syafi bahwa secara regulasi memang Pilkades serentak ini, aturan tentang masalah kepilkadesan ini memang mempunyai ruang yang sangat luas gitu ya untuk membuka sebuah permainan kotor, membuka sebuah permainan yang justru membuat kualitas demokrasi itu cacat gitu ya. Yaitu adalah pembatasan calon kades. Dari sini sebetulnya muaranya, dari sini sebetulnya titik tumpunya bagaimana strategi jegal menjegal lawan, strategi jegal calon itu dimulai gitu ya, dari celah pembatasan ini. Maka tidak heran ketika ada di salah satu tempat, di salah satu desa yang justru dengan peluang untuk pembatasan pencalonan ini, saudaranya, tretannya, sepupunya, sanak saudaranya dan lain-lainnya diorganisir untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, agar calon-calon lawan gitu ya tidak mempunyai tempat untuk bisa mencalonkan, karena 5 adalah batas maksimal dari calon kades itu. Nah, dari situlah muncul ruang-ruang permainan. Kenapa TPKD ditarik-tarik, kenapa P2KD ditarik-tarik, kenapa bukan tim seleksi ya, tim penguji itu ditarik-tarik dan lain sebagainya. Maka banyak tempat yang ditarik-tarik untuk bagaimana para calon itu bisa lolos. Kepentingan dari orang yang ingin yang saudara-saudaranya masuk semua, satu gerbong yang masuk semua, adalah bagaimana orang luar tidak bisa masuk menjadi calon kepala desa. Kepentingan calon kepala desa luar, bagaimana calon kepala desa ini masuk menjadi cakades gitu ya. Juga sebaliknya, ada juga calon yang bukan incumbent itu juga mengorganisir banyak orang untuk mencalonkan diri sebagai cakades, agar tidak ada ruang bagi incumbent untuk mencalonkan diri gitu ya. Ada juga begitu. Sehingga ruang dan peluang dari regulasi ini penting menjadi sebuah catatan besar bagi yang menjangkau channel Candrasan ini. Tidak salah dan menjadi sebuah kebutuhan sebetulnya agar tidak terjadi kegaduhan setiap perhelatan elektoral Pilkades. Selanjutnya PP yang mengatur tentang masalah pembatasan calon Pilkades ini untuk diuji materi gitu ya, diuji materi dan bisa direvisi, karena jelas-jelas menurut Pak Doktor ini secara konstitusi sebetulnya sudah tidak benar gitu ya. Tapi
Karena pembatasan hak politik itu sebetulnya yang harus mengatur adalah undang-undang, bukan PP. Sementara ini adalah pembatasan politik kepada setiap warga negara karena dibatasi lima calon, dan justru yang mengatur ini adalah PP. Maka harapan dari saya khususnya dan juga dari masyarakat secara umum agar potensi-potensi kegaduhan ini segera selesai, segera diakhiri. Maka mudah-mudahan ada orang yang mempunyai komitmen politik, komitmen kebangsaan, dan komitmen kepeduliannya terhadap demokrasi di desa untuk melakukan uji materi terhadap MA, agar poin-poin yang berpotensi untuk memicu persoalan ke depan ini segera untuk diakhiri. Itu satu, pemirsa. Pemirsa Sandasan, pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 ini bisa dikatakan sukses gitu ya. Meski secara pelaksanaan ya, secara formal, tapi secara substansial nanti dulu. Masih banyak catatan-catatan yang harus kita ketahui. Money politik, permainan duit dan semacamnya itu nyaris tidak menjadi sesuatu yang tabu. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang ngerti, banyak orang yang ngebahas, banyak orang yang ngerasani, banyak orang yang justru menjadikan permainan duit itu distatuskan di medsos dan lain sebagainya, seolah-olah money politik dalam elektoral di Kabupaten Bangkalan ini sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu, sudah menjadi sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Justru ini dijadikan sebuah tolok ukur kepantasan, dijadikan sebuah tolok ukur keseriusan dari seorang calon untuk bagaimana dia betul-betul serius atau tidak untuk menjadi kepala desa. Sedikit banyaknya uang yang dipersiapkan adalah dijadikan salah satu tolok ukur keseriusan seorang calon untuk bagaimana dia menjadi seorang kepala desa. Jadi perlombaan untuk banyak-banyakan untuk mengeluarkan duit dan segala macamnya, ini sebetulnya menjadi salah satu persaingan di luar kontes, di luar selain persaingan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi untuk meraih dukungan dari masyarakat, yang dijadikan salah satu tolok ukur dan dijadikan salah satu komunikasi politik adalah banyak sedikitnya duit. Pilihan komunikasi politik banyak sedikitnya duit ini menurut saya dalam kacamata demokrasi dan juga dalam kacamata sosial dan budaya, bukan dalam kacamata kebiasaan sekarang ya, dalam kacamata sosial dan budaya Madura khususnya, ini sebetulnya sudah sesuatu yang tidak pantas. Tapi hari ini dan akhir-akhir ini 10 tahun terakhir gitu ya, 15 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, komunikasi politik dengan duit, komunikasi politik dengan uang, komunikasi politik dengan sedikit banyaknya modal dan segala macamnya, ini sudah menjadi sebuah keniscayaan, dan ini dijadikan sebuah kewajiban, dan bahkan ini dijadikan sebuah syarat mutlak gitu ya bagi orang-orang yang ingin ikut serta dalam pesta demokrasi, baik itu pileg, baik itu pilkades, baik itu pilbub dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini menjadi sebuah catatan besar, tidak hanya terhadap pilkades hari ini gitu ya, pilkades serentak hari ini menjadi sebuah catatan besar pada setiap momen elektoral, bahwa komunikasi politik itu sebetulnya dengan komunikasi bagaimana mampu untuk melayani masyarakat, bagaimana dia punya kapasitas dan komitmen gitu untuk bagaimana melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, tugas-tugas apa yang sebetulnya yang harus dilakukan. Itu sebetulnya yang harus dijadikan sebuah kompetisi gitu ya, adu komitmen dan adu konsep bagaimana mengaktualisasikan pelayanannya, mengaktualisasikan tugas dan pokok fungsinya ketika itu terpilih menjadi salah satu pemimpin, apakah itu dewan, apakah itu bupati, apakah itu kepala desa. Itu sebetulnya yang lebih penting. Tapi hari ini kita hanya mengejar legalitas formal saja gitu ya, tapi justru jauh dari nilai-nilai substansial dari demokrasi itu. Hari ini diakui atau tidak, disadari atau tidak,
kita justru mengejar dan berusaha keras untuk bagaimana bisa resmi secara legal formal, meskipun itu jauh dari nilai-nilai substansial dari demokrasi itu, nilai-nilai substansial dari elektoral itu, nilai-nilai substansial dari sebuah kejujuran itu, nilai-nilai substansial dari fair play itu, nilai-nilai substansial dari keadilan itu. Jadi tidak salah ketika banyak orang beranggapan wah dalam setiap momen demokrasi, setiap momen elektoral, baik pilkades, pileg dan juga pilgub dan juga pilpres, yang menjadi akidah kehidupannya, menjadi akidah politiknya adalah kalah dan menang. Bukan benar dan salah, bukan baik dan buruk, itu sudah diabaikan. Tapi yang menjadikan akidah dan politik adalah kalah dan menang. Karena benar dan buruk dan salah dan benar, baik dan buruk bisa bisa dibentuk dan dirumuskan bagi para pemenang. Itu mungkin pemirsa Sandasan. Catatan-catatan ini penting untuk kita perhatikan ya. Catatan-catatan ini penting untuk kita sadari. TFKD mungkin sekarang bahagia bahwa pelaksanaan pilkada serentak selesai dan tanpa ada sesuatu hal yang yang besar gitu yang terjadi, hanya sedikit riak-riak di bawah. Dan kalau itu jadikan tolak ukur kesuksesan TFKD, menurut saya itu adalah sesuatu yang kurang gitu ya. Karena pada dasarnya pelaksanaan elektoral ini, pada dasarnya adalah pelaksanaan pilkada serentak adalah pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya bagi masyarakat. Edukasi politik, edukasi demokrasi penting untuk dilakukan. Tapi kenyataannya selama ini, selama tahapan-tahapan pilkades ini justru banyak sekali edukasi buruk yang dipertontonkan, edukasi buruk yang justru dikesankan gitu ya, dan justru disimpulkan dan dilihat dan dirasakan oleh banyak orang justru datang dari tim-tim TFK dan juga dari P2KD dan lain-lain. Dalam konteks ini secara substansial, maka pelaksanaan pilkada serentak ini penting untuk dibenahi lagi, penting untuk disempurnakan lagi. Gitu pemirsa Usik. Jadi sekali lagi sebelum saya usai, pelaksanaan demokrasi pilkada serentak ini kalau secara formal, legal formal ini sukses dan segala macamnya, tapi secara substansial gitu, nilai-nilai substansial masih banyak yang perlu untuk disempurnakan. Untuk itu, untuk selanjutnya mudah-mudahan para pihak dan tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, tapi gubernur dan juga presiden dan juga pemerintah dewan pusat gitu ya, bagaimana bisa menjadikan pelajaran penting terjadinya pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan ini, agar regulasi yang selama ini berpotensi untuk menimbulkan kericuhan, menimbulkan kegaduhan segera untuk dievaluasi. Dan kalau ini semua dievaluasi, mudah-mudahan bisa mempersempit ruang permainan kotor yang selama ini sering kita rasakan, sering kita lihat, sering kita tonton, sering kita dengar gitu ya dari mana-mana. Mudah-mudahan catatan pilkada serentak pada hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah gitu ya dari kejadian-kejadian yang sebelumnya. Dan selamat melaksanakan puasa dan selamat juga menunggu jelang buka puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.